Ini tentunya adalah kejadian yang lebih lanjut lagi daripada kejadian berkumpulnya kita semuanya di padang mahsyar. Itu pun sebenarnya juga tidak masuk akal. Bagaimana matahari didekatkan sejarak 1 mil, kemudian seseorang kala itu hanya berkeringat saja, karena seharusnya ya kita terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi, atau kisah-kisah gaib yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya pada kitab ini, bahwasanya ulun selalu menekankan di antara keistimewaan akidah Islam berkaitan dengan perkara gaib adalah bahwasanya mereka berserah diri untuk beriman kepada perkara-perkara yang demikian, karena hal-hal yang seperti ini kalau kemudian harus masuk akal terlebih dahulu, maka tidak masuk. Murni ini hanya iman kita yang berbicara, karena Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan detail lebih daripada itu. Tapi pastinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad, menyebutkan satu perkara tersebut pasti dengan lafaz yang kita mudah fahami. Hari ini kita akan belajar tentang adanya sebatang leher yang memiliki mata, telinga, dan bisa berbicara di neraka jahanam. Jadi keluar dari neraka jahanam sebatang leher. Leher kita faham apa itu leher. Yang memiliki sepasang mata, faham kita mata seperti apa. Memiliki sepasang telinga dan juga bisa berbicara. Hakikatnya nanti bagaimana? Wallahu a'lam bishawab.
Ini tentunya adalah kejadian yang lebih lanjut lagi daripada kejadian berkumpulnya kita semuanya di padang mahsyar. Itu pun sebenarnya juga tidak masuk akal. Bagaimana matahari didekatkan sejarak 1 mil? Kemudian seseorang kala itu hanya berkeringat saja. Karena seharusnya ya kita terbakar. Berkeringat dan keringat masing-masing pun beda-beda. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya saja. Itu pun sudah banyak tentunya. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai pundak, dan ada yang sampai mulut. Dia tenggelam dengan keringatnya sendiri di padang mahsyar. Jadi hal-hal gaib seperti ini hanya perlu kita imani. Bagaimananya, detailnya kita tidak tahu. Dan ini diantara konsekuensi kita beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Membenarkan semua berita yang beliau bawa. Selama hadisnya sahih, maka kita membenarkannya. Maka kita tidak meragukannya. Kita harus meyakininya, bahkan lebih yakin daripada perkataan yang keluar dari lisan kita masing-masing. Karena tidaklah Nabi Muhammad SAW bersabda kecuali ia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata-kata dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada hadis atau kisah ke-25 di antara kisah-kisah gaib yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Disebutkan di sini tamhid atau pengantar. Judulnya dulu adalah kisah nomor 25, yakhruju unuqun minan nari yaumal qiyamah. Akan keluar sebatang leher dari neraka kelak nanti di hari kiamat. Yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mashhadin mur'ibin yakhla'u qulubadh zalimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang satu masyhad, pemandangan mur'ib, tapi yang mengerikan. Yakhla'u qulubadh zalimin, akan mencabut hati-hati, jantung-jantung orang-orang yang zalim. Orang-orang yang syirik, orang-orang yang kafir. Haitsu yakhruju unukun minan nari, di mana kelak nanti di hari kiamat akan keluar sebatang leher minan nari, dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yubsiru wa yasma'u wa yatakallam. Dia bisa melihat, nanti dalam hadisnya disebutkan 2 mata. Dia bisa mendengar, nanti disebutkan dalam hadisnya 2 telinga. Dan dia bisa berbicara. Wa kulluhu wakkalahu Allah Subhanahu wa taala bi 3 asnafin minan nas. Allah wakilkan kepadanya, maksudnya Allah tugaskan kepadanya untuk mengazab. Siapa? 3 golongan manusia. Disebutkan di sini teks hadisnya. Yang bersamanya kitab atau file PDF-nya ada di halaman 157. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju unukun minan nari yaumal qiyamah, lahu 'ainani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq. Yaqulu inni wukiltu bi 3, bi kulli jabbarin 'anid wa bi kulli man da'a ma Allahi ilahan akhar wal musawwirin. Yang artinya adalah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akan keluar sebatang leher dari dalam neraka kelak di hari kiamat. Dia memiliki dua mata yang melihat, dia memiliki dua telinga yang mendengar, dan lidah untuk berbicara. Karena di hadis yang lain kita tahu bagaimana neraka Allah Subhanahu wa taala menutup dirinya. Karena kita tahu juga neraka di hadis yang lain lagi ia memiliki tepi hingga kemudian dia bisa menutup dirinya. Dan ini disebutkan dalam sebuah athar bagaimana dia enggan untuk mengazab satu orang hamba. Ketika ditanyakan kepadanya kenapa dia menutup dirinya dari satu orang hamba atau banyak hamba tentunya, dia mengatakan ketika di dunia hambamu pelaku maksiat tentunya pasti orang ini, hingga dia layak untuk atau harusnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi neraka mengatakan hambamu ini ketika di dunia dia selalu berlindung kepadamu dari siksaku. Kita tahu neraka Allah ada tali kekangnya dan ia memiliki tepi hingga kemudian dia bisa ditutup. Dalam sebuah athar tersebut perkataan seorang sahabat, ia menutup dirinya dari orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian ada orang yang sampai level meneteskan air mata takut akan azab Allah Subhanahu wa taala ketika bertobat dari semua maksiat yang pernah dia lakukan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, mustahil seseorang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala mustahil masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mustahilnya air yang keluar dari ujung teko atau ceret bahasa kita, kembali lagi itu mustahil karena sudah dituangkan. Seperti itulah mustahilnya orang yang takut akan azab Allah meneteskan air mata karena takut akan azab Allah dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua pasang mata yang tidak disentuh neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kata beliau SAW, ainun bakat min khasyatillah, sepasang mata yang menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang nantangin, bukan. Yang takut. Kita harus takut. Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam sangat mampu untuk melakukan ancamannya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah pasti akan tunaikan janjinya. Makanya amal hati kita al-khawf wal khasyah itu karena hal tersebut. Takut kita akan Allah karena Allah mampu untuk melaksanakan ancaman Allah selama ini. Kembali kepada hadis. Kemudian yaqul, dia berkata, inni wukiltu bi thalathatin. Aku diberi tugas untuk 3 hal untuk mengazab pastinya. Yang pertama, bi kulli jabbarin anid, setiap orang yang bengis dan keras kepala. Dalam syarahnya nanti disebutkan seperti Namrud, seperti Fir'aun. Kemudian yang kedua, bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Yang kedua, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Kalau pian perhatikan contoh-contoh yang disebutkan di firman dan juga di sabda, mesti tentang doa. Karena doa itu adalah intisarinya ibadah. Makanya kalau pian mungkin bosan mendengarkan ulun berceramah di khutbah-khutbah khususnya, ketika lu mencontohkan syirik, pasti contohnya itu tentang doa. Karena itulah inti ibadah. Itu pasti. Karena itulah yang paling dekat dengan diri kita. Tidaklah seorang dalam kesehariannya kecuali dia berdoa. Disebutkan dalam hadis yang lemah, tapi diriwayatkan begitu banyak riwayat. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah.
Seorang betul-betul menghamba ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Lah, doa ini kemudian dia persembahkan kepada yang lain. Bahkan ketika dia persembahkan ke Nabi Muhammad sekalipun SAW syirik. Kepada Jibril pun syirik. Karena Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan Allah. Jibril makhluk juga tidak memiliki keistimewaan Allah. Apa itu? As-Sami' Al-Mujib. Yang maha mendengar, yang maha menjawab doa. Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita sejak kepada beliau. Sekarang beliau enggak dengar. Sampai disampaikan kepada malaikat Allah kepada beliau. Jamaah Masjid As-Salam bersalawat kepadamu. Dan Nabi Muhammad menjawabnya. Tapi ketika kita salam langsung ke sana, maka Nabi Muhammad menjawabnya langsung. Karena kita ziarah kubur. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, disebutkan di sini. Dan yang ketiga adalah para pelukis. Nah ini. Ancaman untuk para pelukis. Pematung biasanya dikiaskan dengan para pelukis. Dan dari sini juga kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah bahwasanya seni lukis itu sudah ada jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin dari 114-an ribu sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal tidak ada satupun yang jago, nggak mungkin. Mesti ada yang bisa di antara mereka di masa lalunya untuk melukis dan mereka tidak lakukan itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saja ada gambaran Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk lukisan. Sudah jadi apa sekarang? Ya. Apalagi dengan teknologi AI sekarang. Kecerdasan buatan. Waduh. Udah diobok-obok mungkin lukisan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun tentunya seseorang melakukan eksperimen kepada AI ini ya. Dia menanyakan kepada kecerdasan bikinan ini, bikin satu challenge, tantangan gitu ya. Bikinkan untuk kami satu lelucon tentang Yesus. Dan dia bikinkan banyak. Yang lucu-lucu. Untuk menistakan Yesus. Kemudian orang ini melakukan challenge yang kedua. Bikinkan untuk kami jokes, lelucon tentang Muhammad. Dan dia tidak berani. Kami tidak diprogram untuk mengecehkan agama dan tokoh agama tertentu. Coba. Bagus juga AI ini ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Hari ini aja Al-Akh David mengirim dari Saudi Arabia di grup WhatsApp kami tentang satu potongan dan suaranya itu suara Syekh Shalih Fauzan dan itu hasil dari AI, Artificial Intelligence, kecerdasan intelijen. Bukan beliau yang ngomong. Makanya sebelum AI ini ada pun para ustadz, tentu para ustadz tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita menyebarkan video plus dengan wajah kita, itu saja juga sekarang sudah bisa dimanipulasi. Tapi kita melakukannya sejak AI belum datang. Kita sebarkan. Artinya secanggih-canggihnya aplikasi tersebut tidak akan bisa mengalahkan yang nyata seperti ini. Walaupun tentunya mungkin nanti lambat laun akan lebih smooth lagi. Kan terkadang kelimut muntungnya ada nangka pas sedikit. Kalau suara ini, sudah. Dia ambil sampel sekali, selesai. Mungkin dia nanti akan bikin potongan video pakai spektrum aja. Ulunnya nggak ada, tapi suara Ustadz Khairullah. Dia ngomong macam-macam tuh, udah gampang sekarang. Jadi kita perlu hati-hati ya. Kita mengalami zaman yang luar biasa ya. Apalagi yang mungkin lebih tua daripada ulun ya. Mengalami masa jadul sampai ke canggihan seperti zaman sekarang. Ini ujian untuk kita semuanya. Kalau dia bermanfaat untuk dakwah, bismillah kita menggunakannya. Jika ia berbahaya, kita harus siap-siap untuk menangkalnya. Makin kesini luar biasa, makin canggih. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kepada bahasan, kemudian disebutkan di sini takhrij hadisnya adalah auradahu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala
fi silsilatil ahadits as-sahihah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis yang sahih, nomornya adalah 512. Jilid 2 halaman 41. Kemudian dan dikuatkan kepada At-Tirmidzi dalam sunannya hadis nomor 2574, dan Imam Ahmad dalam musnadnya 8430. Bayangkan banyaknya luar biasa. Dan disebutkan dalam At-Tirmidzi berkenaan dengan hadis ini, ia berkata hadis hasan sahih gharib. Jenisnya hadis ini gharib, perawinya cuma satu. Karena kita tahu hadis itu jika dibagi itu terbagi menjadi dua saja. Yang pertama hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad. Yang mutawatir itu berarti hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh 10 perawi lebih di setiap generasinya, di mana mereka mustahil berkumpul untuk melakukan satu kedustaan. 20 sahabat, 30 sahabat ngumpul, kita bikin hadis yuk. Enggak mungkin, mustahil. Kemudian mereka turunkan itu ke muridnya tabi'in kepada tabi'in, no. Mustahil mereka berkumpul untuk satu kedustaan. Nah, di luar itu namanya hadis ahad. Perawinya di setiap generasi 1 dan enggak sampai 10. Nah, ahad ini jamaah terbagi lagi menjadi 3. Ada yang masyhur 3 lebih, enggak sampai 10. Ada yang aziz, per generasi hanya 2 perawi. Ada gharib, per generasi cuma 1 orang perawi. Jadi kalau hadis ini gharib berarti cuma Abu Hurairah yang meriwayatkan. Kemudian 1 orang tabi'i, 1 orang tabi'ut tabi'i, terus ke bawah hingga kemudian ke zaman para ulama yang mengeluarkan hadis baru banyak. Ada Imam Ahmad, ada Imam Tirmidzi, dan mungkin yang lainnya juga. Tapi ini yang meriwayatkan cuma 1. Dan ini perkara akidah. Dan untuk orang-orang ingkarus sunnah, hadis-hadis yang seperti ini mereka akan tolak. Mereka hanya menerima hadis ahad, apalagi gharib, itu kalau berkaitan dengan ibadah saja. Karena basicnya mereka ingin nafikan semua hadis, tidak mau menerima hadis. Kami pengen pakai Quran aja. Cuman mentokkan, artinya setiap kita beramal kan kita harus berniat. Dan hadis niat itu hadisnya jenisnya gharib. Cuman Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Nggak bisa nggak pakai hadis itu Anda ketika beribadah. Makanya mereka mengatakan, oh kalau ibadah kami pakai, tapi kalau tentang akidah kami nggak pakai. Apa bedanya? Kita sebagai seorang muslim mengatasnamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak membeda-bedakan itu. Patokan kita berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad keabsahan riwayat. Minimal hasan. Selama hadis itu sahih, mutawatir pasti sahih. Selama hadis itu sahih, walaupun dia adalah bagian dari hadis yang ahad, maka kita menerimanya. Karena ini konsekuensi kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Mempercayainya. Susah masuk ke otak kita ini. Keluar sebatang leher dari neraka, punya sepasang mata, punya sepasang telinga, punya lisan, bisa ngomong. Dan kemudian dia ngomong, saya ditugaskan untuk 3 kelompok orang. Maksudnya untuk mengazab. Karena kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu darajat, bertingkat-tingkat. Neraka Allah Subhanahu wa taala darokat, juga bertingkat tapi turun ke bawah. Dalam bahasa Arab tingkatan ke atas namanya darajat, tingkatan turun ke bawah namanya darokat. Tapi menunjukkan bahwasanya ada level-levelnya juga. Kan kita tahu ya, ada orang yang azabnya di keraknya api neraka. Siapa? Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat ya, munafik di sini munafik keyakinan, munafik besar. Bukan munafik amalan, munafik kecil. Kalau berbicara dusta, kalau janji dia khianat. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana, dan jika diberikan amanat dia khianat. Wa idza khasama fajara, kalau dia berseteru keji sekali perkataannya. Dan di hadis yang lain ada 4 sifat orang munafik. Itu munafik amalan.
Yang akan lu sebutkan adalah munafik keyakinan, munafik besar. Apa itu? Memperlihatkan keislaman tapi aslinya kafir. Itu maksudnya munafik keyakinan. Ayat ini untuk orang-orang itu. Jangan gunakan ayat ini untuk orang yang biasa berdusta. Jangan gunakan ayat ini untuk orang yang berkhianat. Walaupun ancamannya juga serem-serem. Dusta itu, khianat itu. Janji palsu itu. Macam-macam ancamannya. Tapi jangan gunakan ayat yang ini untuk kemunafikan amalan. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kemunafikan keyakinan. Kemunafikan yang besar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dark. Di level terendahnya neraka jahanam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kita tahu akan dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, kemudian tiba-tiba mereka mendengarkan suara dentuman yang sangat keras. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kata para sahabatnya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Itu adalah suara batu yang jatuh ke keraknya neraka Allah Subhanahu, ke dasarnya neraka Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu. Waduh, ngeri sekali dalamnya. Walaupun tentunya hakikatnya pasti lebih dahsyat daripada itu. Kita sudah sering bahas ini. Dalam bahasa Arab di firman disebutkan, di sabda disebutkan, dalam percakapan sehari-hari mereka disebutkan, orang Arab itu atau dalam bahasa Arab itu ketika ingin bersangatan, ingin menyampaikan sesuatu dengan berlebihan atau lebay, mesti menggunakan angka 70. Tapi hakikatnya pasti lebih daripada itu. Oke. Kemudian kita sebutkan syarah hadisnya secara singkat, keterangan. Kata beliau rahimahullah taala, Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, min ahwali yaumil qiyamah allati tur'ibun nasa wa tukhifuhum ma akhbaru anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhbaru annahu yakhruju minan nari yaumal qiyamah unukun minan nar. Lahu aynani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq. Di antara kengerian huru-hara hari kiamat. Allati tur'ibun nas wa tukhifuhum, di mana huru-hara ini membuat mereka takut. Tur'ib itu bikin gemetar, tukhif itu menakutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang kita dikagetin saja itu bisa gemeteran kan. Prank-prank yang biasa dilakukan anak-anak muda gitu ya. Tapi kalau seumuran dengan mereka oke lah. Kalau dilakukan ke orang yang tua, waduh bahaya. Oh ya, apalagi mungkin yang punya keluhan jantung ya. Niatnya bercanda tapi ngagetin tuh bisa copot jantungnya. Ini yang dimaksudkan dengan tur'ibun nas wa tukhifuhum. Membuat mereka gemetar, membuat mereka takut. Tapi tentunya sudah tidak bermanfaat imannya, sudah telat ya. Di antaranya adalah ma akhbaru anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara kabar yang menakutkan tersebut di antara huru-hara hari kiamat adalah faqad akhbaru annahu, Nabi Muhammad telah mengkhabarkan bahwasanya yakhruju minan nari yaumal qiyamah, akan keluar nanti di hari kiamat unukun minan nar, sebatang leher dari neraka. Ingat, ulun sampaikan lagi, tidaklah Allah berfirman dan Nabi Muhammad bersabda kecuali dengan satu lafaz yang mudah kita fahami. Ketika Allah menyebutkan sifat tangan, kita tahu tangan. Allah sebutkan sifat betis, kita tahu betis itu apa. Bukan kemudian kita harus buka begitu banyak kamus, enggak. Kita tahu maknanya. Cuman kalau sudah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita cukup meyakininya. Kenapa? Allah berfirman, kita yakin. Bagaimananya? Kita nggak tahu. Berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang menyamakan? Kami hanya meyakini karena Allah berfirman tentangnya. Itu kamu ngomong Allah punya tangan, Allah yang berfirman, Nabi Muhammad yang bersabda. Masa kita akan kufuri?
Maka kami menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah. Bagaimananya? Ya nggak tahu. Nggak pernah ada yang lihat. Di dunia saja, sama-sama sifatnya tangan, tapi bisa berbeda hakikatnya. Tangan manusia, tangan monyet, sama-sama tangan. Tapi beda hakikatnya. Ya, sama-sama memiliki sifat melihat dan mendengar. Penglihatan sebagian binatang lebih dahsyat dibandingkan penglihatan kita. Pendengaran sebagian binatang lebih dahsyat daripada pendengaran kita. Sesama makhluk saja tidak bisa sama, apalagi makhluk dengan penciptanya. Tidak ada yang menyamakan. Tapi kita harus menetapkan. Ini di antara perkara tersebut, walaupun bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini perkara gaib yang Nabi Muhammad sampaikan. Imani cukup. Gimana itu bentuk lehernya? Ya nggak tahu kita, tapi paham leher itu seperti apa. Leher manusia seperti apa, leher binatang seperti apa, kan kita paham arti leher. Jamaah sekalian rahimakumullah, faqad akhbara annahu yakhruju minan nari yaumal qiyamah unukun minan nar. Maka Nabi Muhammad telah mengkhabarkan bahwasanya akan keluar dari neraka nanti di hari kiamat leher atau sebatang leher dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki dua mata yang bisa melihat. Wah, makin aneh lagi nih kalau kita bayangkan. Memiliki dua telinga yang bisa mendengar. Dan memiliki lisan yang dengannya dia berbicara. Kayak apa itulah, nggak perlu dibayangkan. Gambaran Anda tidak pernah akan tepat. Cukup imani saja. Ada hal seperti ini kelak nanti di hari kiamat. Yang memiliki tugas khusus untuk mengazab orang-orang yang khusus. Sama seperti surga ya kan. Surga itu tingkatannya beda-beda ya. Dan surga itu pintunya juga untuk orang-orang tertentu. Untuk orang-orang mujahidin ada. Untuk orang-orang ahli puasa ada. Untuk orang-orang ahli sedekah ada. Dan ada nanti satu orang yang dipanggil oleh semua orang, oleh semua pintu ada. Ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya, apakah ada nanti wahai Rasul orang yang dipanggil oleh semua pintu ini? Karena pintu ini yang memasukinya adalah orang-orang yang khusus. Ahli puasa masuk pintu Rayyan. Ahli sedekah ada lagi. Orang yang berjihad ada lagi. Kata Abu Bakar, adakah satu orang atau adakah orang yang kemudian dipanggil oleh semua pintu tersebut? Kata Nabi Muhammad, ada. Dan aku berharap kamu orangnya. Waduh, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amalannya luar biasa. Artinya semua amal yang mengkhususkan seseorang untuk masuk setiap pintu itu, Abu Bakar As-Siddiq pelakunya. Jadi makanya semuanya manggil. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian wa yaqul, dan dia berkata, inni wukiltu bi thalathatin wal muradu thalathatu asnafin minan nas wa hadhil asnaf hiya. Sesungguhnya aku ditugaskan untuk 3 orang. Maksudnya adalah 3 kelompok manusia. Dan 3 kelompok tersebut adalah yang pertama, kullu jabbarin anid ka Fir'aun wa Namrud wa Umayyah bin Khalaf. Wa man sara ala masarihim wa salaka sabilahum mimman tagha wa tajabbara wa anada. Kelompok yang pertama yang dengannya ditugaskan leher dari neraka yang memiliki mata, telinga dan bisa berbicara ini untuk mengazab adalah kullu jabbarin anid. Setiap orang yang jabbar, bengis. Anid, keras kepala. Kemudian disebutkan contohnya. Seperti Fir'aun yang jelas nerakanya disebutkan dalam firman. Seperti Namrud dan seperti Umayyah bin Khalaf. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang paling dahsyat azabnya kelak di hari kiamat adalah rajulun qatala nabiyyan wa rajulun qatalahu nabiyyun. Di antara orang yang paling dahsyat azabnya nanti di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang membunuh seorang nabi dan seorang laki-laki yang dibunuh oleh seorang nabi. Umayyah bin Khalaf. Nabi Muhammad pernah bunuh orang cuman ini doang.
Sampai Nabi Muhammad yang harus bunuh dia itu berarti luar biasa. Kelompok yang pertama, kullu jabbarin anid, setiap orang yang bengis lagi pembangkang, seperti Fir'aun dan Namrud dan juga Umayyah bin Khalaf. Wa man sara masarahum wa salaka sabilahum, dan kepada siapa saja yang mengikuti jalan mereka menjadi orang yang bengis. Di antara makna bengis itu mudah ya, dia memimpin tapi mudah bunuh orang, ya main bunuh aja, ya persis kayak Fir'aun lah. Bahkan semua bayi yang terlahir laki-laki kan dimatiin semua sama dia. Bengis luar biasa. Mimman tagha wa tajabbara wa anada, berlaku untuk siapapun yang menapaki jalan mereka seperti Fir'aun, Namrud, Umayyah bin Khalaf, di mana mereka telah melampaui batas, menjadi orang yang bengis dan juga pembangkang untuk tentunya agama Islam, ya, ini jelas. Yang kedua, alladzina abadu ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain. Fallahu huwal wahidul ahad, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, dan tidak ada yakni yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun, seorang pun. Simple, surah Al-Ikhlas. Falladzi yad'u ghaira Allah Subhanahu wa taala fa innallaha yubghidhuhu wa yaghdabu alaihi, maka sesungguhnya siapa saja yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, dan juga kemudian leher ini pun demikian. Karena dia akan mengazab, ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khususnya satu amal berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-musawwirun, para pelukis. Alladzina yusawwiruna bi aqlamihim al-insana wal hayawan, yaitu para pelukis yang melukis dengan pena mereka, kuas mereka, beras mereka, mereka melukis manusia, mereka melukis binatang. Jadi tidak dibahas di sini pemandangan, betul-betul manusia dan binatang. Maka siapapun di antara kita yang mungkin pernah melakukannya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi lukisan Anda sudah dibeli orang, Anda nggak bisa temukan lagi orangnya di mana. Tapi kalau lukisan Anda belum laku, hancurkan aja. Karena kelak di antara azabnya, selain yakni sebatang leher dan neraka ini diwakilkan, ditugaskan untuk mengazab Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain pun ancamannya mengerikan. Disuruh menghidupkan semua makhluk yang pernah Anda lukis, dan Anda pasti tidak mampu. Tidak mampu Anda untuk menciptakan roh dan Anda meniupkannya itu kepada semua kuda mungkin yang pernah Anda lukis hingga menjadi hiasan rumah seseorang, atau lukisan Nyi Roro Jonggrang, Roro Kidul, ya. Ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi dulu Anda tidak tahu Anda sebagai pelukis, dan kemudian sudah terjual ke sana dan kemari, Anda tidak tahu lagi kemudian ujungnya di mana lukisan tersebut. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, khususnya para pelukis. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang disebutkan di awal, hingga para sahabat tidak melakukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian lukisan Yesus yang tersebar di zaman kita sekarang itu adalah persis seperti aslinya? Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Tapi kalau misalnya ini di antara perkara yang cukup menggelikan sebenarnya di agama tersebut. Karena ia adalah sebuah lukisan dan kemudian lukisannya itu mesti kan orang berkulit putih, rambutnya pirang, mata biru kan. Di negara yang lain ya sesuai dengan negaranya Yesus itu. Berkulit hitam, rambut keriting, ya terserah mereka lah, karena lukisan kok. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala jaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi Muhammad itu dijaga bahkan sejak sebelum jadi Nabi dan Rasul dan sampai sudah meninggal pun Allah jaga beliau SAW. Ya, ini hikmah luar biasa. Kita tidak pernah tahu kecanggihan teknologi ini seperti apa nanti. Sebelum ramai AI ini dan kemudian ada jasad Ramses, Fir'aun yang di zaman Nabi Musa, itu kan mereka bisa rekonstruksi wajah aslinya. Walaupun kan sudah pewot gitu ya, sisa kulit dan tulang ya. Tapi dengan teknologi zaman sekarang, semua kemudian bisa diperkirakan gimana wajah aslinya. Tidak untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentunya usaha untuk membongkar kubur Nabi Muhammad disebutkan 2 kali ya, tapi gagal ya. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW hidup dengan kehidupan yang khusus di alam barzah. Dan kita tahu semua Nabi dan Rasul keistimewaan mereka, jasad mereka utuh. Itu keutamaan Nabi dan Rasul, jasad mereka utuh. Kalau ada orang bukan Nabi bukan Rasul, setelah sekian puluh tahun dikebumikan tak taunya karena sebab tertentu terbongkar atau dibongkar dan masih utuh, berarti itu karomah, keutamaan khusus. Karena harusnya itu milik Nabi dan Rasul. Spesial ya. Dan disebutkan akhir-akhir ini ditemukan ya di Jawa Barat ya. Benar atau hoax saya nggak tahu. Tapi perkara yang demikian bukan hal yang baru. Di awal tahun 2000-an ada di Unaiza, Syekh Utsaimin bercerita tentangnya. Syekh Utsaimin Taimiyah juga di tahun 700-an bercerita juga ada. Ini orang bukan Nabi bukan Rasul. Tapi imbas dari nikmat alam barzakh, nikmat kubur itu mengena pada tubuhnya. Artinya tubuhnya nggak hancur. Karena basicnya semua tubuh kita akan hancur. Tapi orang ini utuh padahal sudah puluhan tahun. Harusnya itu keistimewaan untuk seorang Nabi atau Rasul. Tapi ini bukan Nabi bukan Rasul, kok begitu? Berarti istimewa. Karomah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini, wa hadzal 'unuqu alladhi yasma'u wa yubsiru wa yatakallamu yakhla'u quluban nas. Wabil akhassi ats-tsalatsa alladzina wakkalahu Allahu bihim. Dan leher dan yani leher ini hadzal unuq kata beliau yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara ini yakhla'u quluban nas. Dia akan merenggut, mengambil, menjatuhkan hati-hati manusia. Maksudnya mengagetkannya itu sampai bikin jantung copot. Saking mengerikannya makhluk ini. Kalau bisa kita katakan makhluk ya. Dan dia diperintahkan untuk mengazab 3 kelompok orang ini. Para pelukis, orang yang berbuat syirik dengan berdoa kepada selain Allah, dan setiap orang yang memiliki sifat bengis, memiliki sifat pembangkang seperti Fir'aun, Namrud, dan Umayyah bin Khalaf, dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Waqad tahaddatsa al-Qur'anu katsiran 'anil nari wa ahwaliha yaumil qiyamah. Al-Qur'an telah berbicara banyak tentang neraka dan juga bagaimana huru-hara kengerian nantinya di hari kiamat. Dan di antaranya adalah wa mimma yunasibu hadzal hadits, dan di antara ayat tersebut yang bersesuaian dengan hadis ini. Artinya ayat tersebut yakni bisa menerangkan atau bisa juga hadis ini menerangkan ayat tersebut. Yani saling topang satu sama lain. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'u hunalika thubura." Yang artinya adalah apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh,
Ingat ya, bahasan kita sebatang leher keluar dari neraka. Allah Subhanahu wa taala punya mata, punya telinga, bisa ngomong. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'athum min makanin ba'id, apabila neraka itu melihat mereka, orang-orang kafir, orang-orang zalim, min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyudan wa zafira, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Padahal jauh. Padahal nerakanya masih jauh. Nerakanya masih jauh. Tapi orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik yang kemunafikannya kemunafikan keyakinan, itu dari jauh aja mereka sudah mendengar bagaimana geramnya, ngerinya suara neraka jahanam siap untuk melahap mereka. Dan mereka akan digiring. Kalau bahasa kita sekarang dihus-husin itu. Dalam keadaan dipermalukan. Dalam keadaan dipermalukan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mudah berjalan dengan dua kaki ini, sangat mudah menjadikan orang yakni untuk berjalan dengan kepalanya. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Demi untuk menghinakan. Karena di antara makna yang lain mereka diseret. Tidak ada yang menerjemahkan mereka kayang gitu, nggak ada ya. Mereka diseret, kepalanya di bawah. Tapi tafsiran yang letterlux adalah kepalanya di bawah memang. Berjalan mereka dengan kepalanya, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan buta bisu tuli. Mudah untuk Allah untuk memodif mereka semua. Tapi dalam keadaan buta bisu tuli, tapi bisa dengar geramnya neraka. Orang bisu, orang tuli yang nggak bisa dengar dong. Padahal mereka dibangkitkan dalam keadaan terhina seperti itu orang-orang kafir, tapi bisa mendengarkan bagaimana neraka Allah geram siap untuk melahap mereka. Gimana seorang tidak takut? Kemudian, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thuburan. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Enggak binasa-binasa, lawang setiap kali yakni kulitnya terbakar diganti kulit yang baru kok. Mereka minta break 1 hari aja. Mereka minta break, disebutkan dalam suatu ayat, mereka minta break 1 hari aja. Dari azab Allah Subhanahu wa taala, minta kepada penjaga neraka. Malah mereka mendapatkan ejekan. Apa kata penjaga neraka? Bukankah ketika di dunia sudah sampai kepada kalian si pemberi peringatan? Sudah. Ya udah berarti. Salah sendiri dulu tidak beriman. Kan sudah datang kepada kalian si pemberi peringatan. Nabi Muhammad kah? Atau Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad kah? Kepada semua orang tersebut. Kan sudah datang. Ya sudah, udah yang tinggal beriman dulu. Rasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya ada pengecualiannya. Ada orang-orang yang ketika di dunia pikun, ketika di dunia dia idiot, ketika di dunia dia hidup di masa kekosongan, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, jeda antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ketika di dunia ada 4 orang. Oh, tuli. Orang yang tuli, orang yang idiot, orang yang hidup di masa fatrah, dan orang yang pikun. Mereka komplain. Karena ketika di dunia kami hidup tidak ada Rasul waktu itu. Oke lah. Ketika di dunia saya tuli, gimana saya bisa mendengarkan risalah? Saya tuli kok. Mungkin bisa jadi di masa itu tidak ada bahasa isyarat. Mungkin. Tolong dibantu. Kapan pertama kali ditemukannya bahasa isyarat? Bantu. Kemudian yang satu mengatakan saya idiot. Ketika anak-anak kecil melempari saya dengan kotoran, saya tidak bisa melakukan apapun karena waktu di dunia saya idiot. Dan yang satunya lagi pikun. Orang kalau sudah pikun, wah ngerepotin. Ngomel-ngomel nggak jelas, nyari rokok, padahal rokoknya di telinga. Anaknya dimamainya, bininya dimamainya.
ke rumah Pak RT di mana sini, di mana nyawa anak Rokonda aja. Rumah Pak RT jauh, di sini telinga. Pikun. Satu penyakit Nabi Muhammad yang berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Nabi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit pikun. Karena nyusahin orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya kita tahu ya, para nabi, para rasul, enggak usah nabi dan rasul deh terlalu tinggi ya. Orang-orang saleh, ahli ibadah, kayaknya kita nggak pernah dengar mereka pikun. Ya, orang-orang saleh, ahli ibadah. Ya, ulun berbicara rata-rata ya. Dan kita lihat para ulama 70, 80 masih berfatwa. Umur 60 aja itu udah lemah sebenarnya. Syekh Utsaimin itu ketika sakit masih berfatwa di ranjangnya itu. Pertanyaan masuk masih bisa jawab, 80-an tahun. Orang kadang-kadang umur 60 sudah berkurang lah itu kecerdasan. Ini keberkahan ilmu ya. Maka sembah Allah Subhanahu wa taala, taati Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim, berharap tentunya kita dijauhkan dari penyakit yang satu itu. Oke, 4 golongan orang ini akan komplain. Dan kata Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Ahmad, Allah akan berikan mereka pertanyaan terakhir, dan ini adalah ujian sebenarnya. Masuklah kalian ke nerakaku. Kata Nabi Muhammad, jika mereka mentaati Allah, niscaya mereka akan selamat. Karena ketika di dunia mereka bisa komplain, oke, diterima alasannya. Tapi sekarang kan yang nyuruh langsung Allah nih, masuk ke nerakaku. Taat enggak? Dan jika mereka mentaati Allah, mereka pasti akan selamat. Karena itu hanya ujian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu pengecualian ya untuk orang-orang yang di neraka kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan di sini, fannaru basaruha hadidun tara ahlaha wa hum qadimuna ilaiha min makanin ba'id. Neraka itu pandangannya, penglihatannya sangat tajam. Dia bisa melihat penghuni nerakanya, padahal penghuninya tersebut mereka sedang datang dari tempat yang sangat jauh, mereka udah lihat. Hingga mereka geram mengeluarkan suara yang mengerikan, siap melahap semua orang ini. Nggak perlu saya contohkan ya, pasti nggak tepat. Geramannya pasti nggak tepat. Tapi seperti itulah. Taghayyudha wa zafira itu geraman. Pian mun misalnya di hutan gitu ya. Pian misalnya ke hutan mana gitu ya, yang ke gunung mana gitu yang masih ada binatang buasa misalnya. Malam-malam gitu ya. Itu sudah gemeteran tuh. Iya, padahal belum tentu itu singa atau macan. Kawan pian bener ya iseng. Telinga pian diparakinya. Tapi ada lagi bukan geraman, bisikan yang lebih menakutkan. Minjam dulu 100. Itu lebih mengerikan. Minjam dulu 100 ya. Besok udah bayari. Ya waduh, itu tuh ngeri tuh. Berutang boleh ya, tapi jangan sering-sering dengan angka yang sama. Ketahuan Anda main slot ya. Minjam duit hingga 100, 200. Main judi ketahuan. Tet. Judinya ada tetnya ya. Kata beliau, fannaru basaruha hadidun tara ahlaha wa hum qadimuna ilaiha min makanin ba'id. Maka api neraka itu penglihatannya, pandangannya hadid, tajam. Mereka bisa melihat ahli neraka, padahal ahli neraka tersebut datang pada mereka tapi dari tempat yang masih sangat jauh. Mereka bisa lihat. Karena punya mata ya. Wa yasma'una inda dzalika laha taghayyudha wa zafira. Dan orang-orang yang akan digiring masuk neraka ini dari jauh tersebut bisa mendengarkan gemuruh dan bagaimana geramnya neraka Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk melahap mereka. Padahal mereka dibangkitkan dalam keadaan tuli. Coba. Ya tentunya kondisi kita pasti berbeda jamaah. Fisik kita berbeda, kondisi kita semuanya nanti di sana berbeda. Yang namanya tuli kan enggak dengar ya. Tapi tulinya penghuni neraka orang-orang kafir, mereka mendengarkan gemuruh dan geramnya api neraka siap untuk melahap mereka. Kemudian, fahiya tasma'uhum wa hum yasma'unaha.
maka neraka itu mendengarkan mereka. Mereka pun mendengarkan gemuruh neraka Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuqdzafuna fiha wa hum asra muqayyadun. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka tersebut setelah tentunya digiring, dihinakan, digiring, dihus-husin seperti itu, kepalanya di bawah, disebutkan maknanya diseret dalam keadaan buta, bisu, tuli, tapi bisa mendengarkan gemuruh ngerinya neraka Allah siap melahap mereka. Kengerian demi kengerian. Penyesalan yang tentunya sudah tidak ada artinya. Kenapa dulu tidak jadi debu saja? Bukan kenapa dulu tidak beriman kepada Muhammad saja, enggak. Pengennya jadi debu aja sekalian. Sudah terlambat. Kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya. Wahum asra muqayyadun. Mereka sebagai tawanan yang terbelenggu. Fayuna dauna bil halaki wa thubur. Maka kemudian mereka diseru untuk mendapatkan kebinasaan. Auzubillah. Wallahu a'lam bishawab. 3 kelompok orang disebutkan di hadis terpisah khusus. Ngerinya hukuman untuk para pelukis. Ngerinya, makanya ketika seorang dai menyampaikan dan Anda baru pernah dengar, jangan langsung masa ini loh dalilnya. Kalau Anda belum tahu, maka belajar. Ketika sudah tahu, jangan langsung tolak dengan akal. Ini mesti ada maksud yang kemudian Nabi Muhammad sampaikan agar kita berhati-hati. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ada orang nantangin neraka ya. Aduh, ada-ada aja itu. Makanya kalau kita contohnya ini adalah geraman atau suara neraka itu mengerikan, orang-orang yang sok-sok berani untuk kemudian nggak apa-apa deh neraka gue, ya maksud neraka kan gue, nggak usah itu ngurusin saya, subhanallah. Coba bawa matanya tutup, tapi bawa ke kebun binatang, siap? Dekatkan dia di kandangnya singa, tapi jangan terlalu dekat. Kalau pindah di kawainya mana ya, bro, rabit semua. Dekat, tapi kemudian matanya tutup ya, siap. Nah kemudian taruh, jangan bergerak lah. Ya, nyawa wani lo neraka lo, neraka udah jual aja, begana nyawa sini, siap. Ketek, singa tuh, itunya, tek, pasti mencincing. Pina musti neraka gue, ente sama suara singa aja takut. Ini contoh doang, ingin mendekatkan pemahaman. Iya, kita ingin nakut-takuti orang ini ya, tapi ini berani kau mengetek itunya tuh, itu kayak apa caranya lah? Atau pakai ketekan, pakai katet, tak, oh iya, aduh, singa. Kalau saya singa deh, pian kucing berkelahi jadi takutan bah, nah musti. Ente dengar suara kucing berantem, kemudian mereka di atas, itu aja kita takut kok. Atau kemudian beberapa tikus 3, 4 atau 5 mereka berlarian di siling kita ya. Sok-sokan berani sama neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh doang. Wallahu a'lam bishawab. Enggak usah segitunya gitu. Kalau Anda jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu, bukan berarti kita mensucikan diri kita. Nah, tidak ada yang bisa menjamin. Tapi ini nasihat. Ketika ada orang menasihati Anda, terima. Anda belum bisa menjalankan, jangan dilawan. Anda belum bisa aja. Belum ingat ya perkataan Ustaz Fadil Firanda ya tentang musik. Ya kata beliau, tidak perlu cari penghalalan. Dia haram. Bukan nyanyian musiknya, dia haram. Kalau Anda belum bisa meninggalkan, sudahlah, belum bisa aja. Tapi nggak perlu cari-cari cara dengan dalil tertentu supaya jadi halal, lu nggak usah. Kita belum mampu aja. Katakan kita belum mampu menjalankan ketaatan A, belum mampu meninggalkan kemaksiatan B, jujur aja. Tapi nggak usah kemudian mencari pembenar. Hingga orang kemudian berhenti menasihati Anda. Nggak usah urusi saya, Bu. Kalau masuk neraka kan yang gue juga yang masuk. Jangan gitu. Orang ketika menasihati itu peduli dengan Anda. Ya, dia mungkin mencintai Anda. Iya dong, tidaklah ada orang menasihati kecuali ingin kebaikan itu Anda dapatkan. Karena dia juga yang menasihati tidak tahu akhir hayat dia bagaimana. Dia mengharapkan ketika menasihati orang sekarang suatu saat mungkin dia tergelincir, ada yang menyelamatkan, ada yang menasihati, ada yang menarik dari kubangan itu. Allah a'lam bishawab. Nah, kemudian
4 faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, kata beliau, ibarul hadithi wa fawaiduhu wa ahkamu. Ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah dan juga hukumnya. Yang pertama, al-ilmu bil unuki alladhi yakhruju minan nari ala sifatil madhkurati fil hadis. Kita akhirnya sekarang punya ilmu tentang bahwasanya nanti ada sebatang leher yang keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang disebutkan Nabi Muhammad dalam hadis ini. Punya sepasang mata bisa melihat, punya sepasang telinga bisa mendengar, dan memiliki lisan bisa berbicara. Itu aja udah. Tidak perlu kemudian apakah memiliki tubuh, enggak usah. Cukupkan dengan sifat yang ada ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hadzal unuku lahu 'ainani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantik. Sebatang leher ini dia memiliki 2 pasang mata, dia bisa melihat. 2 pasang telinga, dia bisa mendengar. Dan memiliki lisan, bisa berbicara. Mereka mendengarkan rasa takut orang-orang kafir itu. Tahdidul asnaf allati waqqala Allah hadzal unuq biha. Faedah yang ketiga, kita bisa mengetahui bagaimana tahdidul asnaf, pengkhususan 3 kelompok orang ini yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada leher tersebut untuk mengazab mereka. Spesifik berarti ini dosanya. Artinya sangat berbahaya untuk orang yang memiliki sifat bengis, pembangkang, untuk orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan para pelukis. Dan untuk para pelukis di luar sana, ketika ingin belajar, ya ikhlaskan hati untuk belajar agama. Jangan ada penolakan dari awal. Anda kalau dari awal sudah ada penolakan, mau seabrek hadis dan juga firman pun Anda akan tolak. Kenapa? Hawa nafsu Anda berbicara kok. Tapi kalau ikhlas, ulun punya teman ya. Waktu di Tengaran, dia adik kelas, tapi bisa dikategorikan dia itu kartunis lah. Bisa menggambar kartun. Jadi di awal-awal itu, wah dia bikin macam-macam. Kadang-kadang kita request gitu ya, gambar ini, gambar itu, lucu-lucu pokoknya. Waktu berlalu dalam 1 tahun tersebut, dia tahu akan hukum ini. Dan dia berusaha sekuat tenaga mencari semua kertas yang pernah dia toreh di sana, gambar-gambar. Dan kami membantunya. Bantuin gua dong, anak Jakarta. Dia takut akan sabda Nabi Muhammad ini. Nanti kalau liburan yang di rumah Anda mau hancurin semua katanya. Kenapa? Wah lebih banyak lagi di rumah. Dia waktu itu belum tahu. Itu kalau misalnya tidak tahu urusan agama, ya sudah jadi kartunis ya namanya, kartunis ya. Orang yang suka menggambar tapi hasilnya tuh kartun. Kayak komik-komik itu. Begitu detail dia menggambar. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yaitu Allah lapangkan untuk seseorang untuk bertaubat ya. Allah mudahkan untuk dia beragama ya. Dapat satu larangan, dapat satu ancaman, langsung takut aja bawaannya. Bukan kemudian mencari pembenar dan melawan, bukan. Ketika belum mampu, ya bertobatlah. Gak usah cari pembenar. Ada perintah, mungkin belum kita lakukan, ada larangan. Na'udzubillah masih kita terobos. Jangan mencari pembenar hingga kemudian ini jadi halal ketika Anda meninggalkan kewajiban. Ini juga menjadi boleh ketika Anda selalu menerobos keharaman. Jangan ya. Tetap dia dengan hukumnya. Hanya kita belum mampu melakukannya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-imanu billahi wa tauhidihi wa ibadatihi duna siwa. Yahfadullahu bihal 'abda min hadzal 'unuq wa amthali. Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut
dari ancaman tugas yang dimiliki oleh sebatang leher ini dan untuk orang-orang tersebut. Maka berimanlah, esakan Allah Subhanahu wa taala, taati Allah Subhanahu wa taala, niscaya tugas yang dimiliki sebatang leher dari neraka ini tidak berlaku untuk kita. Bahkan mungkin masuk neraka pun jauh dari kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apalagi kemudian mendapatkan syafaat. Yang seharusnya masuk surga segera, yang harusnya masuk neraka enggak jadi, yang sudah masuk neraka tolong dikeluarkan. Siapa? Orang-orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Kisah ke-25 dari kisah-kisah gaib yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar jemaah. Kemarin malam dan juga tadi subuh saya ulang jokesnya. Sekarang saya ulang lagi sebenarnya. Karena kita orang-orang yang bertakwa, itu beriman kepada perkara yang gaib, maka di luar sana, khususnya di pemerintahan, ada tender yang gaib. Pak Arif langsung ketawa, tahu beliau. Baru wacana sudah dibicarakan duitnya. Iya, nggak ada barangnya, sudah berbagi jadinya. Haram. Apalagi waktu ceramah di Baitur Rahman, salah satu jamaah rupanya mantan camat. Ulun menyampaikan sesuatu waktu itu dan ulun katakan, yang saya sampaikan benar nggak Pak? Betul Ustaz? Ya gitu-gitu deh. Aduh, jadi mau siapa aja presidennya, gini-gini aja kita ya. Maka mintalah hak kita kepada Allah. Tunaikan tugas kita kepada mereka, taat dalam ketaatan kepada Allah, dan minta hak kita kepada Allah. Pemerintah nggak ngasih kecuali sedikit. Bensinnya naikkan pada 16 seperempat. Semalam kan berapa itu? Timbul naiknya aja lagi. Turbo, Pertamax turbo. Ya Allah. Kaget kita ya, iya. Tapi tidak sekaget kita mendengarkan suara singa sih, tapi biasa ya. Kayak itu harusnya mengajutinya kayak naik pulang. Naik kena berapa? Naik pula. Naik terus. Ayo mudahan Allah anugerahkan kita duit. Mau seliter 20.000 pun kita bisa beli. Amin. Iya, minta hak kita kepada Allah. Demo turunin, enggak diturun-turunin. Mending minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan pada saya rizki yang halal, yakni thayyib, bisa buat beli bensin. Iya. Seorang tabi'i, anak seorang sahabat, dia minta garam aja waktu sholat. Bayangin, minta garam waktu sholat. Saya berdoa kepada Allah dalam sholat saya, sampai garam saya mintanya dalam perkara dalam sholat. Karena garam itu bumbu inti dalam sebuah masakan. Asin cukup udah. Yang lainnya itu ya penambah aja. Ada ketumbarnya, ada ini, itu penambah. Yang penting masakan tuh asin sedikit, nyaman sudah. Makanya garam fokusnya. Ya, yang kita minta lebih daripada garam. Jadi walaupun sepeda motor kita jadul gitu ya, mungkin Honda Impreza tahun berapa itu ya, Impreza itu ya. Yang iklannya Mandra itu. Yang seharusnya tentunya pakai premium. Kita sampai ke pom bensin, Pak, turbo Pak. Ini Pak ya mesin lawas Pak ya. Harusnya gini ini premium. Karena premium. Turbo Pak. Kenapa? Duitnya ada Pak. Wih, koyo. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wih. Dari mana Pak? Pengen menghasilkan duit nih? Judi lah. Kurang ajar. Jadi minta hak kita kepada Allah, mau berapapun Anda naikkan, ya, kami bisa beli. Ya, listrik berapapun tahu kan harganya, kami bisa beli. Kenapa? Allah yang berikan kami rizki, bukan Anda. Wallah bisa. Mantap ya, walaupun habis ini pusing juga Bang. Tapi itulah keyakinannya. Siap. Ada pertanyaan tapi sangat jauh dari tema ya. Kita sedang bahas perkara gaib, pertanyaannya tentang yasinan dan haulan. Jadi sangat jauh ya.
Jadi ya tidak usah ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah. Sadar dan khilaf, mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.